Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Satu sama lain, Zujin mendengus dingin, dan kemudian petir putih perak yang bertarung ki berkedip di sekujur tubuhnya. Karena berhati-hati, Zujin langsung menekan kekuatan domain itu kembali ke tubuhnya dan beralih ke pertarungan gunturnya sendiri. Ki di bawah berkah arah Leiyu, kekuatan Lei Douqi tidak boleh diremehkan. Serak-serak. Saat berikutnya, Zujin bergerak. Zujin dikelilingi oleh kekuatan guntur, sosoknya bergerak tiba-tiba, dan dia muncul di depan wajah hantu berwajah seribu dalam sekejap. Bum bum bum. Tangan kanannya mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba mengayunkannya ke arah meringis di depannya. Di atas tinju lama, ada kekuatan guntur putih perak yang sangat menyilaukan, baru saja mengenai seringai. Seringai itu seperti permen kapas, sangat penyok. Saat berikutnya, perasaan lemah perlahan datang dari atas lengan. Apa ini? Dia segera menarik tangannya, dan kemudian Zujin meninggalkan tempat di mana ribuan wajah hantu berada, dan datang ke udara dari arah lapangan guntur. Susu, seringai yang tak terhitung jumlahnya memancarkan penghinaan. Benda ini aneh. Sekarang ada ribuan hantu berwajah seribu ini, dan aku tidak tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu. Tidak ada cara untuk melakukan pukulan fatal, kata Zujin perlahan. Terlebih lagi, serangan Zujin barusan juga ditemukan secara samar. Tampaknya tidak peduli seberapa menakutkan kekuatan serangannya, tampaknya telah mengenai sepotong marshmallow. Melihat seringai yang jangan dipukul sendiri, pada saat ini, sudah ada jejak samar kekuatan petir putih perak di atas seringai hitam ki. Seringan ini benar-benar dapat melahap kekuatan gunturku. Zujin terkejut. Zujin, meskipun aku tidak berniat membunuhmu, jika kamu hanya memiliki kekuatan ini, aku khawatir kamu akan jatuh di sini hari ini. Di atas seringai, dia berkata perlahan. Jangan lupa bahwa kamu masih berada di Thunderfield Araiku saat ini. Zujin mendengus dingin. Meskipun formasi Leiyu ini telah banyak menahanku, tetapi tanpa penindasan bidang itu, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Kata Grimace mengejek. Kalau begitu pergilah ke neraka. Zujin hanya tahu bahwa hantu berwajah seribu ini tidak berbohong, karena tidak ada yang bisa membunuh hantu 1000 tahun sejak direkam. Leilai. Tepat di atas Thunderfield Arai, Zujin berbicara perlahan, dan suara agung yang tak tertandingi menerobos seluruh Thunderfield Arai dalam sekejap. Dengan suara Zujin, susunan medan guntur yang tenang ini tiba-tiba menjadi berisik di mana-mana, dan berkas sinar guntur yang menyilaukan muncul dari udara tipis, dan kemudian naik ke langit dan berkumpul menuju Zuyan. Tersedak, semakin banyak sinar guntur berkumpul langsung di sekitar Zujin, membuat Zujin terlihat seperti dewa guntur yang dikelilingi oleh guntur, dan aura yang mendominasi muncul. Kekuatan guntur benar-benar mendominasi. Ribuan seringai berbicara pada saat yang sama, dan saat berikutnya, seringai perlahan terkurung, tampaknya dari sinar guntur yang menyilaukan di sekitar Zujin, jejak bahaya terdeteksi. Dalam arah Leiyu, saya adalah tuannya. Zujin berbicara perlahan, semangat juang yang bangga muncul dari matanya, dan kemudian keagungan yang bertanya bergema di seluruh arah Leiyu. Susu, hantu berusia 1000 tahun itu juga menyadari bahwa bara bambu ini tidak mudah dipusingkan, dan tepat di atas ribuan wajah hantu, lingkaran energi hitam aneh terus bermunculan, perlahan melindungi wajah hantu itu. Hampir sampai, Zujin melihat banyak sinar guntur yang menyilaukan muncul di Thunderfield Arai. Dia segera berhenti menelepon, dan kemudian matanya menatap hantu berwajah seribu tidak jauh dari sana. Karena kamu tidak tahu tubuhmu yang mana, ada baiknya untuk menghancurkan mereka semua, kata Zujin perlahan. Hancurkan semua. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Senyum muram keluar. Arai Leiyu, hantu kota Wulei. Sebuah teriakan keras tiba-tiba muncul dari mulut Zujin. Sabu-sabu. Raungan membuat sinar guntur yang menyilaukan di sekitar Zujin menjadi semakin ganas, dan semburan kekuatan penghancur yang mendominasi terus muncul, dan momentumnya hampir sama dengan energi hantu di atas wajah hantu. Sen. Di bawah perintah Du, kilatan petir yang menyilaukan di sekitar Zujin, seperti seorang prajurit yang telah menerima perintah, meledak karena seringai yang dibelah oleh hantu berwajah seribu dan kabut hitam. Tepat sekali, hantu berwajah seribu mendengus dingin,
langsung melambai dan mengendalikan seringai di sekitarnya, lalu menyapa sinar guntur yang menyilaukan. Bang bang bang. Sinar guntur yang menakutkan dan seringai yang dibentuk oleh ribuan gas hitam aneh tiba-tiba bertabrakan. Setelah itu, sinar petir meletus dengan kekuatan yang sangat mendominasi, dan seringai meletus dengan energi hantu yang menakutkan. Setelah dua kekuatan itu saling berhadapan, mereka langsung meleleh dan menghilang ke dalam arai lapangan guntur. Hanya saja Zhu Jin tidak menyadari bahwa setelah sinar guntur dan seringai meleleh, jejak energi hitam tetap ada di setiap seringai, tapi terlalu kecil untuk diperhatikan Zhu Jin. Boom boom boom. Fluktuasi yang mengerikan terus muncul dalam formasi medan guntur, membuat ruang yang diubah oleh metode formasi ini menjadi sangat tidak stabil, dan dapat runtuh kapan saja. Di kota, Zhu Jin segera menenggelamkan matanya dan berteriak. Sisi, suara Zhu Jin baru saja jatuh, dan di Thunder Field Array, sinar guntur yang menyilaukan berkumpul dari segala arah, dan kemudian langsung bertemu dengan seringai bersiul. Serangan 1000 wajah. Ribuan seringai telah dikonsumsi oleh Zhu Jin sekarang, dan hanya ada beberapa ratus yang tersisa. Dengan deru ratusan wajah meringis, susunan bidang guntur saat ini sudah dipenuhi dengan angin suram, yang terlihat agak aneh. Boom boom boom. Sinar guntur yang menyilaukan menghantam seringai dengan aura mendominasi yang tak tertandingi, dan kemudian keduanya langsung meleleh, menghilang di Thunder Field Array tanpa fluktuasi. Udara hitam perlahan mengembun bersama. Bajingan, bagaimana mungkin? Zhu Jin selalu menyaksikan pertempuran di langit, dan jika ada yang salah, dia akan berhenti. Tetapi setiap kali sinar guntur menyerang, Zhu Jin tampaknya menemukan bahwa meskipun seringainya telah menghilang, sinar guntur yang terkondensasi dalam susunan medan gunturnya juga telah menghilang. Dengan cara ini, trade-off dan trade-off, Bambu Ash memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Langkah terakhir, Zhu Jin melirik Sefu di bawah melalui arah Leiyu, dan menemukan bahwa saat ini, Nudong dan partinya semuanya telah dikalahkan, hanya Nudong yang masih berjuang untuk mendukung, tetapi melihat ini, jelas itu tidak akan bertahan lama. Sudah waktunya untuk pergi. Lusinan wajah hantu yang tersisa dari hantu berwajah 1000 langsung bergabung, dan kemudian jejak energi hitam yang meleleh juga bergabung ke dalam tubuhnya. Semua ki hitam kembali dan langsung bergabung, dan kemudian berubah menjadi sosok yang dikelilingi oleh ki hitam. Di atas sosok itu, kekuatan hidup dan mati muncul, dan kekuatan Zhu Jin hanya lebih kuat dari Zhu Jin. Ule Zentian Palem, napas di tubuh melonjak hingga batasnya, dan kekuatan substantif hidup dan mati muncul, dan raungan mengguncang langit. Kemudian ada kilatan guntur di pupil Zhu Jin, dan nafas kematian tiba-tiba muncul. Di telapak tangan, cahaya putih perak yang sangat menyilaukan muncul, meskipun telapak tangan hanya dibungkus, kekuatan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meremehkan. Bang bang bang, ruang di sekitar Zhu Jin langsung runtuh. Ini sebenarnya adalah keterampilan bertarung tingkat suci. Ada sedikit kejutan pada sosok hantu dengan ribuan wajah, dan kemudian tidak lagi ragu-ragu, sosok itu tiba-tiba minum, dan lingkaran energi hitam menyebar liar ke arah kakinya. Saat berikutnya, dengan munculnya energi hantu ini, ruang yang diselimuti oleh arai lapangan guntur hancur. Arai lapangan guntur rusak dalam sekejap. Hantu berwajah 1000. Ambil aku bergerak, teriak Zhu Jin marah, sama sekali tidak terkejut karena hantu bermuka 1000 itu menghancurkan formasi ladang ranjaunya. Karena Zhu Jin tahu bahwa kekuatan dan identitas hantu berwajah 1000 ini sangat misterius, dan itu dapat dianggap sebagai orang yang aneh dan misterius di dunia hantu, terlalu terkejut. Namun, Zhu Jin dapat merasakan bahwa pada saat ini, sosok hantu berwajah 1000 menyebar ke udara hitam, dan kekuatan besar muncul dalam sekejap, dan domain guntur pecah dalam sekejap, dan saya melihat sinar yang sangat terang, di langit, kekuatan dan udara hitam. Fluktuasi seperti itu, keterampilan bertarung peringkat suci. Di bawah gurun, kemarahan tiba-tiba diminum, dan kemudian menghirup udara dingin dalam-dalam, rasa takut muncul secara spontan. Kekuatan keterampilan bertarung tingkat abadi, jika tidak ada pertahanan, saya khawatir satu pukulan cukup untuk membunuh, keterampilan bertarung tingkat suci ini bahkan lebih menakutkan. Itu telah melampaui kategori peringkat abadi, dan itu adalah langkah pembunuhan besar dalam arti sebenarnya. Karena keterampilan bertarung peringkat suci semacam ini terlalu langka, Nudong tidak tahu kekuatan spesifiknya, tetapi satu hal yang pasti, setelah keterampilan bertarung peringkat suci keluar, tidak ada yang bisa menandinginya.
Bajingan sialan. Apa yang dilakukan klan jiwa ini? Nudong berteriak dengan marah, dengan paksa menekan amarah di hatinya, napasnya melonjak, siap untuk menyingkirkan Sefu. Nudong, kamu membocorkan rahasia mengejutkan keluarga Medusaku, dan kamu berkolusi dengan dunia hantu dan keluarga kerajaan Xuanling. Kali ini, aku khawatir kamu akan terhindar dari hukuman mati. Adapun menyerah perlawanan. Beberapa bawahan yang mengikuti Nudong telah ditangkap oleh 8 pemimpin. Bagaimanapun, para pemimpin 9 suku Medusa tidak bisa diremehkan. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Trennya sudah berakhir. Aku tahu seharusnya aku tidak mendengarkan kata-kata dari dunia hantu ini, sayangnya. Nudong menggelengkan kepalanya, dan kemudian memiliki jalan ratapan. Kembalilah. Saat berikutnya, tepat ketika Sefu hendak memegang Nudong, dua energi yang sangat menakutkan tiba-tiba rusuh di langit, dan perasaan tidak nyaman muncul di hati semua orang. Sudah lama sejak saya melakukan yang terbaik. Zujin perlahan mengangkat telapak tangannya, cahaya putih keperakan muncul di telapak tangan, dan kemudian aura kuno dari zaman kuno muncul di telapak tangan. Kekuatan macam apa ini? Hantu berwajah 1000 di sisi lain, yang baru saja memecahkan area lapangan guntur Zujin dan hendak melarikan diri, menemukan keterampilan bertarung Zujin yang menakutkan, dan segera ragu-ragu. Keterampilan bertarung peringkat suci, itu harus dianggap sebagai informasi yang bagus. Saya ingin mencoba kekuatan keterampilan bertarung peringkat suci ini, lalu kembali ke dunia hantu dan menjual informasi ini kepada mereka yang ingin serang Xuan Santian. Hantu abadi, saya khawatir saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Di atas sosok gelap hantu berwajah 1000, gas hitam gelap terus-menerus muncul, menggeliat di tubuhnya, seperti hantu yang sangat suram. Hantu berwajah 1000 ini sangat arogan, atau apakah dia memiliki kredensial? Zujin ragu-ragu sejenak, dan kemudian menghapus kekhawatirannya. Karena Zujin memiliki kepercayaan diri, dia pasti bisa melukai hantu berusia 1000 tahun ini dengan keterampilan bertarung sucinya. Hantu, ayo! Sebuah suara suram bergema di langit. Bum bum bum. Dengan perintah hantu berwajah 1000, jejak energi hitam murni di wajah hantu yang telah dikonsumsi oleh Thunder Field Array tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Kemudian muncul langsung di depan hantu berwajah 1000 dan dengan cepat memadat. Seperti itu langsung bergabung menjadi manik-manik hitam yang sangat bulat, di atas manik-manik itu, aura menakutkan dan menakutkan tiba-tiba terpancar. Keterampilan pertarungan Sein Reng, guntur jatuh ke langit. Raungan bergema di langit. Dengan teriakan keras, di atas langit, langit berubah secara dramatis, dan itu berubah dalam sekejap, dan awan petir tiba-tiba muncul di atas kepala Zujin. Warna awan petirnya cukup aneh, warnanya mendekati putih keperakan, tetapi guntur yang muncul dari awan petir itu hitam pekat. Tapi awan petir putih perak inilah yang membuat Tousan vs Ghost merasa tidak nyaman. Bangun! Begitu suara itu jatuh, Zujin mengangkat telapak tangan yang terbungkus kekuatan misterius putih perak tinggi di atas kepalanya. Sabu-sabu, petir tiba-tiba menyambar, dan kemudian menamparkan langsung ke gurun di tanah. Bum bum bum. Tiba-tiba, sebuah lubang besar setinggi ratusan meter muncul dari udara tipis. Sial, halilintar ini tidak setingkat dengan susunan medan guntur barusan. Itu benar-benar membuatku merasa takut. Keterampilan bertarung tingkat suci ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Jika diberikan kekuatan yang cukup, aku akan ketakutan hari ini. Ditinggalkan di sini, hantu berwajah 1000 menatap Zujin yang tampak agak aneh di depannya, meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi satu hal. Hantu tahu, kekuatan keterampilan bertarung suci ini tidak boleh diremehkan. Leiju, Zujin berteriak keras, dan kemudian awan guntur di atas kepalanya tiba-tiba muncul guntur hitam yang sangat terang, dan kemudian langsung dengan aura menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, tiba-tiba bersiul ke arah telapak tangan Zujin, dengan sabu-sabu. Guntur hitam baru saja disuntikkan ke telapak tangan Zujin, dan cahaya putih perak asli dari telapak tangan Zujin langsung diwarnai dengan jejak kekuatan hitam. Itu tidak cukup, Zujin berteriak, dan kemudian semakin banyak guntur hitam dituangkan ke telapak tangannya. Kekuatan hidup dan mati dari hitam dan putih, kekuatan mendominasi dari guntur. Keterampilan bertarung peringkat suci Zujin ini, jika tidak ada pertahanan yang baik, saya khawatir itu bisa membunuh saya dalam sekejap. Hantu berwajah 1000 bergumam.
Plop, saat berikutnya, hantu berwajah seribu juga merasakan rasa takut dari fluktuasi menakutkan hitam dan putih di telapak tangan Zujin, dan segera tidak ragu-ragu, dalam sosok gelap, seketika membuka mulutnya dan menelan manik-manik hitam yang tergantung di depannya. Saat manik-manik hitam ditelan, kabut hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dalam waktu singkat, jarak puluhan meter muncul. Kemanapun kabut hitam pergi, ruang ditelan. Susu, keterampilan bertarung tingkat suci memang pantas didapatkan. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu terus seperti ini, kalau tidak kekuatan ini akan mengancamku. Hantu berwajah seribu mendengus dingin. Duri jiwa penusuk 5 jiwa. Senyum aneh tiba-tiba muncul dari kabut hitam, dan kemudian, dalam kabut hitam, 5 rantai gelap meledak. Tersedak-tersedak. Di atas rantai, ada gas hitam mengerikan bercampur dengan langit, dan ujung pedang itu sangat dingin, dan itu adalah senjata terbaik untuk membunuh. Pergi. Di tengah kabut hitam, aura hantu yang menakutkan melekat pada rantai, dan kemudian kecepatannya meroket, langsung menyerang bara bambu yang terus-menerus menyerap kekuatan guntur. Duri yang menusuk jiwa ini memiliki asal yang sama dengan yang menyerang Zujin barusan, tapi sebelumnya 3 jiwa, tapi sekarang menjadi 5 jiwa. 5 rantai terus berubah, dan mereka terbang ke hantu aneh. Keterampilan bertarung Seinreng, bukankah penusuk jiwamu bisa dibandingkan denganmu? Suara arogan terdengar dari mulut Zujin di bawah awan guntur di langit. Hahaha. Zujin, saya akui bahwa keterampilan bertarung peringkat suci Anda sangat kuat, tetapi saat ini keterampilan bertarung peringkat suci Anda masih jauh dari terbentuk, dan kekuatan Anda tidak cukup, bagaimana Anda bisa melawan saya? Hantu berwajah seribu mendengar suara itu, kata-kata, dan tawa muram berubah dari hitam menjadi hitam. Muncul dalam kabut. Kalau begitu cobalah. Zujin mendengus dingin, dan kemudian awan petir putih perak bergerak cepat, sepertinya ingin menahan 5 rantai. Hebat, hantu berwajah seribu berkata dengan jijik, karena hantu berwajah seribu tahu bahwa tikamannya yang menusuk jiwa tidak dapat dilawan hanya oleh beberapa awan petir. Bum bum bum. Awan putih keperakan yang menakutkan datang ke rantai dalam sekejap, dan semua petir hitam yang menakutkan telah diserap oleh bara bambu. Pada saat ini, petir di atas awan putih perak cukup lemah. Tersedak, rantai dan awan petir bersentuhan seketika, dan kemudian rantai itu mengeluarkan suara yang sangat keras. Saat berikutnya, di tengah awan putih perak, sebuah rantai gelap tiba-tiba menembus. Kemudian awan petir putih perak pecah dalam sekejap, dan kemudian 5 rantai gelap menuju bambu ember. Bang bang bang. Awan petir putih perak dipatahkan oleh rantai dengan hantu aneh, dan kemudian menghilang ke langit berkeping-keping. Seharusnya cukup. Zujin tersenyum perlahan, tetapi di telapak tangannya, aura menakutkan seperti kekuatan zaman kuno tiba-tiba memenuhi seluruh langit. Melihat ini, mata merah di kabut hitam tiba-tiba membeku. Zujin perlahan menutup matanya. Tetapi saat berikutnya, Zujin tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Telapak surgawi." Dengan teriakan keras, itu seperti guntur yang menggelegar, menarik semua orang di atas langit dan gurun. Petir, halilintar. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan kanan Zujin, satu hitam dan satu putih, 2 kekuatan yang sama sekali berbeda melompat ke kejauhan. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, Zujin tiba-tiba berdiri, dan menamparkan telapak tangannya ke depan dengan keras, aura kuat yang menghapus segala sesuatu antara langit dan bumi muncul. Yang aneh adalah bahwa kali ini, energi di telapak tangan Zujin tidak menyatu menjadi sidik jari energi dan menyerang 5 rantai, tetapi hanya kekuatan hitam dan putih mini yang perlahan membungkus telapak tangan Zujin, dan kemudian sosok Zujin tiba-tiba menghantam 5 rantai. Bum bum bum. Begitu keduanya bertabrakan, mereka bertabrakan dengan percikan api yang ganas. Apa yang telah terjadi? Ruang membeku. Kejutan tiba-tiba datang dari kabut hitam. Karena telapak tangan Zujin bertabrakan dengan 5 rantai saat ini, Heiwu ingin memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri, tetapi menemukan bahwa ruang di sini telah mengeras. Tidak peduli seberapa bergolak Anda tidak bisa bergerak sama sekali. Susu. Kekuatan dan rahasia keterampilan bertarung tingkat suci jarang disebutkan kepadaku bahkan oleh beberapa hantu abadi. Ayo pergi. Kalau tidak, jika kamu jatuh hari ini. Dalam kabut hitam, mata merah itu sedikit serius, jalan. Hancurkan untukku. Dia berteriak keras, dan kemudian 5 rantai gelap yang menemui jalan buntu dengan Zujin, telapak tangan yang dibungkus oleh guntur langsung menekan rantai gelap,
dan kemudian rantai itu tiba-tiba hancur di bawah kekuatan guntur yang sangat sombong, dan akhirnya berubah menjadi jejak gas hitam dan dituangkan ke dalam kabut hitam. Batuk, batuk. Beberapa batuk keras datang dari kabut hitam. Kabut hantu. Raungan tiba-tiba muncul dari kabut hitam. Sabu-sabu. Bau berdarah muncul dari mata merah di kabut hitam, dan kemudian di ruang ini, mimpi hantu yang gelap dan suram menyebar, membiarkan ruang ini, lolongan menakutkan membuat ruang ini. Ruang bergetar. Hantu berwajah 1000, kemana kamu berlari? Zujin baru saja memecahkan penusuk 5 jiwa, dan saat berikutnya, serangan di tangannya meningkat daripada menurun, dan kecepatannya meledak, menuju kabut hitam. Zujin samar-samar menyadari bahwa hantu berwajah 1000 ini tampaknya memiliki tujuan tertentu, dan ada tanda-tanda untuk melarikan diri saat ini. Zujin, saya harus mengatakan bahwa Anda sangat kuat, tetapi tujuan saya telah tercapai. Sampai jumpa di lain waktu. Tepat setelah tawa yang menakutkan berakhir, kabut hitam yang menakutkan menyebar tiba-tiba. Dalam sekejap, seluruh langit tertutup, dan bahkan gurun pun tertutup. Ayo pergi. Sebuah dengusan dingin datang dari padang pasir, dan kemudian Nudong, yang auranya lamban, benar-benar terangkat oleh telapak tangan jahat yang dikelilingi oleh hantu. Brengsek, hentikan dia. Melihat ini, Sefu langsung berteriak marah. Lain kali kita bertemu, kuharap kau bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu. Setelah hantu bermuka 1000 berkata, dia berubah menjadi cahaya hitam dengan amarah dan menghilang di depan semua orang. Jangan mengejar pencuri yang malang. Batuk, batuk. Bara bambu di atas langit langsung layu, dan kemudian serangan mengerikan di telapak tangan juga meredup dalam sekejap. Zujin, apakah kamu baik-baik saja? Sefu mengerutkan kening, jelas tidak tahu apa yang terjadi pada Zujin. Hehe, aku baik-baik saja, tapi aku tidak berpikir bahwa harga dari meluncurkan keterampilan bertarung tingkat suci dengan terburu-buru akan mahal. Zujin terbatuk keras. Tidak apa-apa, kata Sefu langsung, dan saat berikutnya dia melirik 8 pemimpin di sebelahnya. Semua orang telah bekerja keras kali ini, semua orang akan kembali ke suku mereka sekarang dan memperkuat pertahanan mereka. Kata Sefu. Tuan Sefu, 3 orang dari keluarga kerajaan Xuanling telah memasuki kuil, apakah kita bergabung untuk mencari tahu? Pemimpin pria yang berkolusi dengan Nudong berkata. Masalah kuil bukanlah sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Kamu harus khawatir tentang bisnismu. Sebuah dengusan dingin langsung mengganggu rencana pria itu. Ayo pergi, seharusnya tidak ada masalah dengan Lord Sefu di sini. Kita harus kembali sesegera mungkin untuk mencegah keluarga kerajaan Xuanling melakukan serangan balik. Raja Ular juga berkata, jika itu masalahnya, ayo pergi. Ketika pemimpin mendengar kata-kata itu, dia juga mengangguk, dan kemudian mengerahkan energi pendendam di tubuhnya dan menyebarkannya. Setelah beberapa napas, hanya bawahan Sefu, Zujin dan Nudong yang tersisa di sini. Katakan padaku, bagaimana Nudong bisa berkolusi dengan dunia hantu dan keluarga kerajaan Xuanling? Sefu berkata dengan ringan, tetapi ada keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Aku tidak tahu. Sebuah suara tegas muncul. Retak. Dengan suara, kepala dan tubuh pria itu langsung terpisah. Tembakan itu adalah ular. Giliranmu, kata Sefu dingin. Tuan, selamatkan hidupmu, kami benar-benar tidak tahu. Beberapa orang di bawah Nudong meratap pada saat yang sama. Retak. Suara itu terdengar, dan orang-orang ini langsung mati. Tubuh dan kepala terbelah, dan jiwanya langsung terbunuh, dan orang-orang ini hanya akan menjadi tulang saat gurun terkikis. Ini benar-benar kejam. Zujin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ini adalah masalah internal Medusa kita. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke sini tiba-tiba? Sefu melirik Zujin di sebelahnya dan berkata. Hanya lewat. Zujin berkata dengan santai. Aku tidak percaya. Apakah itu yang dimaksud Ventian? Kata Sefu. Kamu. Senyum Zujin menghilang begitu saja, wajahnya penuh kejutan. Klan Medusaku bukan giliranmu untuk membantu. Kami secara alami akan menyelesaikan masalah kuil. Lebih baik kamu mengatur apimu, kata Sefu dingin. Kita sudah merencanakan, Yanchi harus diselamatkan. Kata Zujin pelan. Di mana dia? Tanya Sefu heran. Itu seharusnya berada di bagian terdalam dari istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling.
Apa kamu yakin? Belum. Jika kamu membutuhkan bantuanku, katakan saja. Sefu dan Zujin berbicara perlahan, tetapi kuil Medusa tenggelam ke padang pasir. Dengan berakhirnya klan Medusa, Sefu juga untuk sementara menggantikan komandan. Dengan satu perintah yang tertib, 9 suku Medusa utama kembali ke penampilan mereka yang biasa. Adapun pembalas yang diperintah oleh Nudong suku juga memiliki pemimpin baru. Adapun pasukan Nudong, mereka telah benar-benar diusir. Adapun ular biru putih, karena jatuhnya ular roh pendamping, fondasinya telah terguncang, sehingga kekuatannya telah turun ke tingkat kaisar pertempuran bintang 9 putaran pertama, dan saya khawatir itu akan sulit untuk ditingkatkan di masa depan. Namun, karena ular biru putih tidak memiliki kekhawatiran tentang hidupnya, Sefu tidak melakukan apa-apa, namun, karena ular biru putih mengundurkan diri dari semua posisi dan berkonsentrasi untuk mengajar King Yan, cedera di tubuh tampaknya perlahan-lahan diperbaiki oleh napas King Yan. Saya hanya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan puncaknya. Kuil keluarga Medusa, di area inti gurun kematian yang sepi, setelah Qin Tian dan kelompoknya melarikan diri dari kuil, mereka juga datang ke pusat gurun, yang juga beberapa kilometer jauhnya dari kuil. Kapten, apakah kita ingin istirahat? Saya pikir luka orang lain sedikit serius. Di samping Qin Tian, Yao Xin melirik teman-teman di sampingnya dan berkata sedikit. Istirahat saja di sini, Qin Tian berkata perlahan, jelas karena kekuatannya di puncak Doudi, dia masih terluka, belum lagi bintang 8 Doudi kuat lainnya. Sabu, Qin Tian dan rombongannya yang terdiri dari 8 orang perlahan-lahan datang ke tanah gurun, dan kemudian duduk langsung, mengabaikan suhu yang mengerikan. Sialan, kekuatan klan Medusa benar-benar menakutkan. Saat berikutnya, Suanmo duduk dengan kejam dan berkata, kali ini, memang Nudong telah menyembunyikan sesuatu, kalau tidak kita tidak akan begitu malu. Binatang pelindung dari piton menelan warna-warni hampir mengalami kecelakaan. Qin Tian perlahan berubah menjadi cahaya pertempuran Ki berikutnya kepadanya. Kursi, duduk. Apakah kamu baik-baik saja? Yao Xin berkata perlahan. Tidak apa-apa, hanya sedikit kehabisan tenaga. Pada saat berikutnya, beberapa orang di mata juga berkata. Lalu, mendengar kata-kata itu, Yao Xin juga merasa lega, dan kemudian langsung mengelus cincin di tangannya. Botol batu giok tanpa pil obat halus muncul, dan kemudian Yao Xin melemparkannya dengan ringan dan melemparkannya ke beberapa orang di sekitarnya, memasuki. Saya tidak tahu mengapa, sepertinya ada sesuatu di sisi lain kuil Medusa. Qin Tian menelan pil obat secara langsung, dan kemudian napasnya pulih hampir 60%, dan kemudian menatap daerah gurun di kejauhan. Itu adalah daerah gurun, dikatakan sebagai salah satu dari 3 tempat paling aneh di gurun kematian yang sepi ini. Meskipun ada harta emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, faktor risikonya cukup tinggi. Kata Fan Yu. Kecuali Qin Tian, aura yang lain hampir pulih menjadi sekitar 50%, jadi wajah mereka juga memiliki aura yang hidup. Karena mereka telah memasuki kuil Medusa, sisanya terserah mereka. Qin Tian perlahan merenung, dan orang-orang yang berbicara secara alami adalah Xuan Ling. 3 Raja. Semua orang membuat suara yang dalam, lalu memejamkan mata dan beristirahat, mencoba menyesuaikan keadaan mereka. Susu, saudara Qin Tian, kamu benar-benar membuat kami terlihat baik. Tidak lama kemudian, suara suram muncul di samping Qin Tian, dan energi hitam aneh seperti orang mati melilit tubuhnya, aura menakutkan tiba-tiba muncul. Liu Quan, kamu, Master 3 Sekte Solomon, sangat tidak kompeten, mengapa kamu tidak pergi dan membunuh Su Jin? Wajah Qin Tian tenggelam. Tujuan perjalanan kita adalah untuk membunuh Su Jin. Itu juga akan membuat rencana kita selanjutnya berjalan lebih lancar. Tapi aku hanya tidak tahu di mana Su Jin ini, jadi aku di sini untuk bertanya pada kalian. 2 Solomon kuat Liu Quan berdiri di sampingnya, dan kemudian perlahan melepaskan paksaan yang tak terlihat. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8, Bar, wajah Qin Tian sedikit melunak. Bagaimana energi hantu di tubuh Liu Quan bisa begitu kuat? Itu tidak benar. Yao Xin berdiri di sebelah Qin Tian, dan paling langsung merasakan hantu yang sangat besar di tubuh Liu Quan. Gas. Liu Quan merespon dengan lambat dan terbang langsung ke bawah, menghadap ke gurun tempat Qin Tian berada, tetapi aneh bahwa 2 pria kuat di samping Liu Quan tidak membuat gerakan apapun dan tetap di langit. Banyak waktu,
Tetapi keberadaan Zujin ini terlalu aneh, jadi perawakan pendek Liu Quan dan Qin Tian baru saja bersama, dan mereka segera menjadi jelas tentang hal ini. Kata-kata Zujin harus dalam bahasa Medu. Keluarga Sa, mungkin di sekitar kuil Medusa. Mendengar ini, Qin Tian mengerutkan kening, jelas tidak tahu mengapa Liu Quan mengatakan ini. Raja Fuming telah mengirimkan barisan yang menakutkan kali ini, saya tidak tahu mengapa dia datang ke gurun kematian ini. Liu Quan tersenyum aneh pada Qin Tian. Liu Quan, apa maksudmu? Petik 2. Seorang Master Tiga Pintu Solomon layak berbicara denganku seperti ini. Sebuah teriakan keras muncul dari mulut Qin Tian. Sekarang, mari kita lihat apakah kamu memenuhi syarat. Liu Quan tidak terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan segera telapak tangan gelap yang tersembunyi di bawah jubah hitam, dengan cairan hitam seperti air, tiba-tiba menyerang Qin Tian yang berada dalam jarak beberapa meter darinya. Tanda seru. Pupil Qin Tian tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia baru saja akan membela Liu Quan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dengan pukulan berat, dia langsung mengenai tubuh yang sudah ada. Puff! Suap penuh darah tiba-tiba keluar dari mulut Qin Tian. Liu Quan, apa yang kamu lakukan? Di antara beberapa orang, Xuan Wanxin, yang terlemah, tiba-tiba minum, dan aura mengerikan muncul, langsung menghadap ke Solomon Trisek Master. Kepala, apakah kamu baik-baik saja? Sebuah suara lembut keluar, itu adalah inti obat. Pergi. Raungan muncul dari jubah hitam Liu Quan, dan kemudian menyebar ke lingkaran riak hitam, menyerang langsung ke kulitnya, Xuan Wanxin. Pemimpin, kamu pergi dulu. Meskipun Xuan Wanxin adalah yang terlemah di Legiun Pecinta Naga, tidak ada seorang pun di Legiun Pecinta Naga yang akan mundur dalam hal keberanian. Wanxin, kamu gila ketika mengatakan ini, Legiun Kecanduan Naga kami adalah keseluruhan. Di sisi lain, telapak tangan lebar Fanyu menamparkan telapak tangan Xuan Wanxin. Kalau begitu mari kita bertarung. Kalian bertiga, Salomo, hanya ingin menelan Legiun Kecanduan Nagaku, dan aku khawatir mereka akan membunuh kalian semua. Qin Tian bersikeras, tetapi aura yang agak gelap perlahan menyebar dari dadanya, sangat ganas. Susu, ayo, Qin Tian, kekuatan jiwamu di puncak Dou-Di luar biasa enak. Setelah Liu Quan selesai berbicara, dia langsung melepas topeng yang menutupi tubuhnya. Jubah hitam. Di bawah jubah hitam, ada seorang anak laki-laki muda dan belum dewasa. Anak laki-laki itu terlihat cukup tampan dan fitur wajahnya benar, tetapi di pupilnya, energi hitam muncul, dan dia tahu itu sangat aneh. Lakukan, mereka sudah berada di akhir permainan. Bunuh mereka, kekuatan jiwa mereka adalah milikmu. Liu Quan membuka mulutnya sedikit. Sabu, begitu Liu Quan selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba muncul di langit dan dengan cepat menjauhkan diri dari Qin Tian, tetapi dua pembangkit tenaga listrik Song Li dan Yang Wei di samping Liu Quan meledak menjadi kegelapan yang mengerikan. Dan kemudian dia pergi ke orang-orang dari Legiun Pecinta Naga di tanah, seperti hantu lapar yang bergegas mencari makanan. Siluet Song Li dan Yang Wei bergerak, dan mereka berubah menjadi dua ki hitam, dan mereka akan pergi ke orang-orang di atas gurun. Mendengus. Sebuah suara yang sangat aneh tiba-tiba keluar dari mereka berdua, dan kemudian udara hitam pada mereka berdua tampaknya telah berubah menjadi warna yang sangat transparan, dan rasa krisis memancar darinya, yang sepertinya untuk dibagi. Aneh. Berdiri beberapa ratus meter dari Legiun Pecinta Naga, Legiun Pecinta Naga juga bisa merasakan krisis. Lindungi kepalanya, Yao Xin berteriak, dan sepertinya dia juga menemukan kengerian orang-orang ini, dan kekuatan jiwa yang besar terus mengalir. Ayo tangkap. Sosok kecil Liu Quan mengeluarkan suara menghina, seolah-olah dia tidak peduli dengan anggota Legiun Pecinta Naga lainnya. Bagaimanapun, kekuatan Legiun Pecinta Naga saat ini adalah Qin Tian. Meskipun Qin Tian berada di puncak Dou-Di, dia telah mengungkapkan terlalu banyak metode dalam pertarungan dengan klan Medusa sekarang. Kekuatannya saat ini takut itu hanya cukup untuk berurusan dengan bintang 9 Dou-Di. Selain itu, untuk tentara kecanduan naga saat ini, tidak ada seorang pun di Dou-Di bintang 9, jadi Liu Quan tidak takut. Batuk-batuk-batuk, Qin Tian tiba-tiba batuk, dan kemudian darahnya tidak dalam keadaan normal, tetapi genangan darah hitam yang aneh. Apa ini? Qin Tian langsung menangkap genangan darah hitam di tangannya dan menatapnya perlahan dan acak. Qin Tian,
Saya khawatir sudah waktunya bagi Anda untuk mengembalikan beberapa barang yang Anda ambil dari Solomon kami hari ini. Liu Quan mengabaikan 2 pembangkit tenaga listrik di sekitarnya dan banyak legiun pecinta naga yang menjaga orang-orang Qin Tian. Liu Quan, itu buang-buang waktu bagi keluarga kerajaan Xuanling kami untuk memperlakukanmu seperti ini, tetapi kamu sebenarnya, batuk-batuk. Qin Tian berteriak dengan marah. Orang-orang dari legiun pecinta naga ini memiliki sedikit energi balas dendam yang tersisa di tubuh mereka setelah pertempuran tadi. Berikan padaku, Liu Quan berkata dengan dingin, sama sekali tidak seperti remaja seharusnya. Kepala, apakah kamu baik-baik saja? Fan Yu dan beberapa orang mengelilinginya dan perlahan menghadap Qin Tiandao. Sepertinya ki hitam di dalam tubuh harus sedikit aneh. Mungkinkah ki hitam ini adalah ki hantu? Qin Tian terkejut, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan melambai ke beberapa orang. Liu Quan ini adalah pembangkit tenaga listrik Doudi bintang 9 peringkat 3 yang asli. Adapun 2 lainnya, Song Li, tahap tengah dari Doudi bintang 8, Yang Wei, tahap akhir dari Doudi bintang 8, ini adalah sangat rumit. Yao Xin berkata sedikit, wajahnya sangat serius, jelas dengan kekuatan eksplorasi khusus dari inti obat, dia sudah tahu kekuatan ketiga Solomon. Kepala, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fan Yu melangkah maju sedikit, menatap 3 pembangkit tenaga listrik Solomon di depannya. Hanya sulit, tapi ingat, hidup itu penting. Qin Tian sedikit menyesuaikan kekuatan di tubuhnya, menekannya dengan paksa, dan kemudian membuka mulutnya. Susu, Old Qin Tian, kekuatan Anda di puncak Doudi memang layak. Jika Anda adalah orang biasa, saya khawatir Anda akan mati. Liu Quan tertawa, dan udara hitam yang mengerikan meresap ke langit, langsung menutup ruang. Liu Quan memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Serangannya barusan sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Doudi bintang 9 peringkat kedua biasa. Jika Qin Tian tidak memiliki beberapa metode khusus, dia mungkin akan mati di tempat. Sialan, Qin Tian mengutuk diam-diam. Sudah terlambat, ayo lakukan. Qin Tian juga tahu keseriusan masalah ini. Di ruang tertutup khusus ini, tidak peduli apa yang terjadi dengan dunia luar, dia tidak tahu sama sekali. Jika dia jatuh ke dalamnya, dia pasti tidak akan melepaskannya karena karakter Sulaiman. Mereka yang melewati kelompoknya tiba-tiba minum sabu-sabu. Anggota Legiun Pencinta Naga lainnya mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata itu, dan bertahun-tahun kerja sama di antara mereka telah memberi mereka kepercayaan yang cukup satu sama lain. Oleh karena itu, bahkan jika seluruh Legiun Pecinta Naga yang saat ini dicadangkan memiliki energi balas dendam yang tidak mencukupi, tidak ada yang lolos. Ini adalah kekuatan pasukan kartu truf pertama dari keluarga kerajaan Xuanling. Lagu Li, Yang Wei, Anda menahan mereka, Qin Tian memberikannya kepada saya. Kata Liu Quan dengan dingin. Pergi, jika saya menyerap kekuatan jiwa para elit Legiun Pecinta Naga, saya khawatir kekuatan saya dapat meningkat pesat. Song Li dan Yang Wei berpikir dalam hati. Bunuh. Aura pembunuh tiba-tiba muncul dari murid Qin Tian. Qin Tian, hari ini, kamu harus mati. Setelah Liu Quan selesai berbicara, sosoknya bergerak aneh, dan ketika dia muncul kembali pada saat berikutnya, dia sudah beberapa meter dari sisi Qin Tian, dan energi hitam aneh muncul darinya, tubuhnya, yang sangat suram. Jika kamu ingin membunuh raja ini, apakah kamu pikir itu terserah kamu? Sebuah penghinaan tiba-tiba muncul dari mulut Qin Tian. Susu, layak menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak Doudi, dengan semangat seperti itu. Liu Quan tidak terkejut sama sekali, tetapi malah berdiri di seberang Qin Tian seperti biasa. Meskipun saya memiliki ki pertempuran yang tidak mencukupi di tubuh saya, dan tubuh saya ditutupi dengan bekas luka, keagungan puncak Kaisar Dou bukanlah ancaman bagi kekuatan peringkat 3 Anda saja. Ekspresi Qin Tian tidak berubah, dan dia dengan paksa menekannya, ke telapak tangan yang mencolok di dadanya. Tangan hantu. Dengan teriakan marah, Liu Quan, yang tampak seperti remaja, memimpin, karena Liu Quan pada dasarnya juga adalah orang yang waspada. Meskipun Qin Tian sekarang menjadi harimau dan pinggang diganggu oleh seekor anjing, untuk mencegah cara lain, dia tidak boleh begitu. Susu. Suara Liu Quan baru saja jatuh, dan di samping penampilan mudanya, sebuah lengan besar tiba-tiba terbentuk. Lengannya berukuran sekitar 10 kaki, tetapi di atas lengan itu, udara hitam yang aneh muncul, bercampur dengan aura yang menakutkan.
Qin Tian, ini belum mati. Liu Quan berkata dengan dingin, dan kemudian tangan hantu itu meletus dengan energi hitam yang mengerikan, dan tiba-tiba melambai ke arah Qin Tian. Tips untuk mengukir serangga. Qin Tian berkata dengan tenang dengan ekspresi yang tidak pantas. Kemudian warna merah menyala yang sangat panas di sekitar Qin Tian muncul entah dari mana. Sabu, tangan hantu hitam dan api merah menyala baru saja menyentuh, dan gelombang hitam tiba-tiba berubah menjadi kabut putih. Apa ini? Ketika Liu Quan melihat pemandangan ini, pupil matanya sedikit menyusut, karena bahkan dengan kekuatan Dou di bintang 93 putarannya, ketika menatap nyala api merah yang menyala-nyala, semangat yang menyala-nyala datang dari hatinya. Rasa muncul. Liu Quan, apakah menurutmu raja ini tidak memiliki dukungan? Kekuatan peringkat 3 Anda, hari ini, saya khawatir Anda akan jatuh di sini. Qin Tian dikelilingi oleh api merah menyala, dan aura api yang memusnahkan semuanya segera muncul. Qin Tian, kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Meskipun Liu Quan terkejut, dia tidak menunjukkannya. Orang kuat itu menekan keterkejutan di hatinya. Karena Liu Quan tahu bahwa hari ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Qin Tian. Jika dia membunuh Qin Tian, dan menyerap jiwa Kaisar Dou Kaisar Qin Tian melalui cara khusus, saya khawatir kekuatannya cukup untuk melangkah ke puncak Kaisar Dou yang sebenarnya, atau bahkan menambahkan beberapa pecinta naga lainnya, legiun untuk menerobos ke puncak yang sebenarnya, setengah keabadian bukanlah ide yang buruk. Aku tidak ingin membuang waktu denganmu, permainan menangkap ikan harus berakhir. Saat berikutnya, Liu Quan mengubah napasnya, dan benda halus perlahan muncul di tangannya. Apa itu? Dengan benda yang agak gelap muncul di tangan Liu Quan, pupil mata Qin Tian tiba-tiba menyusut dengan aneh, dan kemudian nyala api di sekitarnya bergetar hebat, seolah-olah dia telah bertemu dengan musuh alami yang menakutkan. Ada apa? Yao Xin dan beberapa orang bekerja sama untuk menangani Song Li dan Yang Wei, tetapi mereka masih mampu bertarung 55 hingga 50, tetapi semua orang juga merasakan bahwa dengan penundaan waktu pertempuran, selain hitam gas pesona terselubung, kekuatan Song Li dan Yang Wei semakin kuat. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dalam 3 menit, mereka akan dikalahkan secara instan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Inti mendongak dan melihat Qin Tian dan Liu Quan di langit. Pada keduanya, kekuatan api merah menyala dan mendominasi muncul adapun tempat lain, di tangan Liu Quan, item yang agak indah muncul, tetapi karena dikelilingi oleh gas hitam pekat, Yao Xin tidak menyadari apa itu. Fan Yu, beri aku waktu sebentar, barang di tangan Liu Quan itu sepertinya agak aneh. Yao Xin berbicara langsung pada saat berikutnya, lalu selesai berbicara, duduk, dan Mei Yai langsung dikurung. Oke, hati Fan Yu tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu, mendesak latihan di tubuhnya dan sisa-sisa dendam untuk mencegat serangan Song Li. Bang bang bang. Saat berikutnya, kekuatan jiwa besar tiba-tiba muncul di inti obat, dan kemudian meledak ke Liu Quan di atas langit. Terlalu besar. Liu Quan memperhatikan tindakan inti obat, dan kemudian mendengus dengan jijik, dan udara hitam tiba-tiba menyebar dari kakinya. Puff puff. Udara hitam tiba-tiba menyebar, dan kemudian menyerang inti obat di atas tanah. Inti obatnya tertangkap basah dan diserang oleh gas hitam, dan punggungnya menjadi pucat, dan noda darah menyembur seketika. Mengerikan. Tapi itu harus dirancang khusus untuk menangani jiwa, Kapten, hati-hati. Inti obat menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian membuka mulutnya sedikit. Yao Xin, kamu harus mengalahkan Song Li dan Yang Wei, kalau tidak kali ini, kita mungkin dalam masalah. Dia berkata dengan ekspresi khawatir. Tembak. Yao Xin mendengar kata-kata itu, dan kekhawatiran di hatinya juga hilang, dan dia berkonsentrasi untuk berurusan dengan Song Li dan Yang Wei di depannya. Liu Quan, kamu benar-benar bersedia. Qin Tian menyipitkan mata pada Liu Quan Dao, yang tampak seperti remaja. Dengan pengalaman tempur bertahun-tahun, Qin Tian tahu bahwa apa yang ada di tangannya tidak akan pernah biasa. Pada saat ini, api merah menyala di sekitar tubuh Qin Tian sedikit meredup. Karena alasan ini, mungkin karena benda aneh di tangan Liu Quan saat ini, atau kurangnya dendam di tubuh Qin Tian. Susu, Qin Tian, aku berkata, tidak peduli seberapa besar harganya, kali ini, kamu akan mati. Wajah muda Liu Quan tiba-tiba tertawa sinis, dengan sedikit senyum jahat di senyumnya. Benda di tanganmu, meskipun aku tidak tahu apa itu,
tetapi menurut nafas ini, itu seharusnya semacam dunia hantu. Qin Tian membuka mulutnya sedikit, tetapi pupil matanya mengunci tangan Liu Quan. Penglihatannya tidak buruk, tetapi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Benda ini disebut kartu penghancur jiwa. Setelah Liu Quan selesai berbicara, massa udara hitam yang tergeletak diam-diam di tangannya bergetar aneh, dan pendendam hitam aura muncul dari Liu Quan, muncul dari seluruh tubuh, dan kemudian menuangkan semuanya ke dalam pola ki hitam. Kartu penghancur jiwa. Qin Tian mendengar kata-kata itu dan tubuhnya terkejut. Sebagai pemimpin Legiun Pecinta Naga, bagaimana mungkin orang kuat di puncak Doudi tidak tahu kengerian benda ini? Jiwa yang hancur keluar, jiwa hilang. 8 karakter pendek adalah interpretasi dari kengerian kartu jiwa yang rusak ini. Apa yang disebut kartu penghancur jiwa sudah cukup untuk benar-benar mencapai tujuan membunuh pembangkit tenaga listrik puncak Doudi. Karena Doudi kuat, bahkan setelah jatuh, selama kekuatan jiwa dipertahankan, mereka dapat mencapai kelahiran kembali melalui beberapa metode khusus alkemis. Tetapi jika kekuatan jiwa telah menghilang, itu tidak diragukan lagi adalah kejatuhan yang sebenarnya. Tidak heran Qin Tian sangat terkejut, bagaimanapun, Qin Tian saat ini tidak berada di puncaknya. Sialan, bagaimana mungkin itu kartu jiwa yang rusak? Ini adalah sesuatu yang hanya bisa diringkas oleh hantu. Mungkinkah Solomon memiliki hubungan dengan dunia hantu? Murid Qin Tian langsung penuh darah, dan katanya tidak percaya. Bahkan dengan kekuatan puncak Kaisar Qin Tian Dou, dia masih merasa tidak berdaya untuk berurusan dengan kartu penghancur jiwa. Karena kartu yang menghancurkan jiwa ini, pada dasarnya, meskipun itu adalah sejenis senjata, itu adalah hal satu kali, jadi itu juga membuatnya berharga. Tetapi hal yang paling menakutkan tentang kartu jiwa yang rusak ini adalah sulit untuk dijaga. Tidak ada yang perlu dipertahankan sejak zaman kuno. Selalu ada pepatah di dunia luar bahwa di bawah jiwa yang hancur, orang kuat di bawah setengah abadi akan dihancurkan dalam bentuk dan roh. Qin Tian, bagaimana dengan kepercayaan diri Anda di puncak Doudi? Susu. Tawa menakutkan terus keluar dari tubuh Liu. Mencari kematian. Qin Tian berteriak keras, dan kemudian tidak lagi ragu-ragu, api merah menyala langsung menutupi tubuhnya, tangannya mengepal, dan dia melesat ke arah Liu Quan. Dunia sedikit bergetar. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Seluruh tubuh Liu berkedip aneh, dan dengan sentuhan biasa, dia menghindari pukulan Qin Tian yang tampaknya menakutkan. Qin Tian berkibar di udara, kecepatannya meledak lagi, dan menyerang tempat Liu Quan terus menghindar. Sabu-sabu. Pada saat ini, ada tabrakan sengit di atas langit. Qin Tian tahu bahwa begitu kartu patah jiwa dikirim, saya khawatir tidak ada legiun yang mencintai naga yang akan mampu melawan, dan nasib kelompok mereka hanya akan menjadi makanan Salomo. Qin Tian, terima langkah itu. Liu Quan berteriak keras, dan kemudian cahaya hitam menyilaukan yang mengejutkan meledak dari massa udara aneh di tangannya. Cahaya gelap itu seperti sinar kematian, meledak langsung ke Qin Tian. Dengan teriakan Liu Quan, Qin Tian sepertinya merasa bahwa hati dan jiwanya seperti terkunci oleh sesuatu. Tidak peduli bagaimana Qin Tian menggunakan cara, itu tidak akan membantu. Rasa dingin datang ke hatiku. Tidak bagus. Teriakan keras datang dari mulut Qin Tian. Kapten, di tanah, Yao Xin berteriak pada saat yang sama, dan kemudian napas tiba-tiba bergetar, langsung memblokir serangan Song Li dan Yang Wei, dan segera terangkat ke udara, menghadap Qin Tian. Dengan cara ini, dia mencoba menyelamatkan Qin Tian. Sialan, sudah terlambat. Saat berikutnya, Xuan Wanxin, yang berada di belakang kelompok, tiba-tiba dipenuhi dengan sedikit ketegasan, dan kemudian lampu merah yang menyilaukan muncul di tubuh gelap langsung muncul dalam pesona hitam ini. Xuan Wanxin, hentikan aku. Dia tiba-tiba minum, tetapi air mata tidak bisa lagi dihentikan, dan dia menangis. Kakak Xin, jaga baik-baik saudara laki-laki dan perempuanmu. Xuan Wanxin berkata kepada Yao Xin, yang ada di samping. Setelah berbicara, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi lampu merah, dengan aura kepunahan, menghadapi The Soul Shattering Death Ray meledak. Xuan Wanxin, brengsek. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengabaikan orang-orang di sekitarnya, dan kemudian napasnya meledak lagi, menyusul Xuan Wanxin. Kingmu, kamu, kata Xuan Wanxin dengan lamban. Idiot, aku bersamamu. Setelah berbicara, senyum menawan yang langka muncul di sudut matanya.
Denganmu dalam hidup ini, apa yang bisa aku minta? Dia membuka matanya sedikit, seolah berbicara dalam diam. King Mu, sejak hari pertama aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Jika kali ini, jika kita tidak mati, alangkah baiknya menikah denganku, kata Suan Wanxin sedikit pahit, dan ada sedikit ekspresi di wajahnya. Tersenyumlah seperti pria terhormat. Oke, mata indah itu bergerak sedikit, tampaknya berbicara dengan santai, tetapi itu membuat hati Suan Wanxin bergetar hebat, karena Suan Wanxin tahu bahwa tidak peduli latar belakang, status, dan kekuatan di balik mata, itu tetap sama. Tidak dalam jangkauan. Jadi, kau tidak boleh mati. Untuk sesaat, ada pandangan bermartabat di pupil matanya. Aku tahu, jangan khawatir, meskipun aku telah membakar kekuatan hidupku selama hampir 50 tahun, aku tidak akan mati. Mendengar kata-kata itu, alisnya tiba-tiba bergetar, membakar 50 tahun kehidupan, ini luar biasa. Meskipun umur pembangkit tenaga listrik Doudi cukup panjang, 50 tahun ini bukanlah jumlah yang kecil. Namun, dia tidak berjuang dengan matanya, dan membiarkan Suan Wanxin memeluknya dengan lembut. Sebuah telapak tangan halus perlahan melingkari bahu siang-siangnya, dan sedikit kehangatan mengalir ke dalam hati Suan Wanxin. Kamu tidak bisa mati. Senyum muncul di samping King Mu Yuer, dan kemudian telapak tangan Suan Wanxin sedikit bergerak ke bawah, langsung ke bahu King Mu, dan dengan ringan menepuknya di suatu tempat. Pada titik ini, sinar cahaya yang menyilaukan di tubuh King Mu langsung padam, dan energi dendam di tubuhnya langsung menyusut, sebagai ganti ekspresi terkejut di wajah King Mu. Kamu, King Mu berkata dengan susah payah. Saat berikutnya, jejak dendam terpancar dari tubuh Suan Wanxin dan mengirim King Mu kembali secara langsung. Saudari Xin, jaga dia baik-baik untukku. Suara pemberontak tiba-tiba terdengar di telinga beberapa anggota Legiun Pecinta Naga. Meskipun Suan Wanxin adalah yang termuda dan terlemah dari Legiun Pecinta Naga kita, kekuatannya jelas bagi kalian semua. Kali ini, mari kita bertaruh dan percaya padanya. Sudut mata Yao Xin berkedip dengan jelas. Sakit hati, katanya segera. Tapi jika itu masalahnya, bisakah Suan Wanxin menanggungnya, kata Fan Yu dengan susah payah. Bukankah itu cara dia harus pergi? Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa tanpa mengatakan apa-apa. Hei, Suan Wanxin ini benar-benar memiliki tikungan dan belokan. Suan Mo di samping berkata sedikit tidak nyaman. Bersiaplah, kita hanya memiliki kesempatan untuk menyerang. Kita harus segera menghancurkan penghalang hitam. Tugas menghancurkan penghalang akan diserahkan kepada Anda. Setelah melanggar penghalang, saya akan segera berteleportasi, dan kita harus kembali. Sudah terlambat untuk mengatakannya. Di atas langit, setelah menghadapi ledakan sinar kematian dari tangan Liu Quan, Qin Tian mengerutkan kening, kartu penghancur jiwa seharusnya tidak terlihat seperti ini, apakah ada yang salah? Jelas menghadapi sinar kematian yang gelap ini, Qin Tian juga menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun dia ragu-ragu, Qin Tian tidak berhenti di tangannya. Bagaimanapun, serangan Liu Quan tidak boleh diremehkan. Bum bum bum. Nyala api yang menakutkan langsung mengembun di tangannya, dan bola energi api yang sangat panas muncul seketika. Pergi. Qin Tian minum tiba-tiba, dan bola energi yang berisi kekuatan api mengerikan di tangannya langsung pergi ke sinar kematian hitam gelap. Bang bang bang. Saat berikutnya, keduanya tiba-tiba menabrak, dan riak kematian yang mengerikan terus muncul dari pusat ledakan. Sialan, kembalilah. Song Li dan Yang Wei, jelas sudah memiliki ide lain di hati mereka, dan segera berkata. Apakah kita akan melakukan ini? Song Li bertanya dengan cemas, lagi pula, Liu Quan adalah tiga tuan Salomo mereka. Song Li, jika kamu ingin berhasil, Liu Quan ini harus. Setelah Yang Wei selesai berbicara, dia membuat beberapa pukulan ke lehernya, dan gelombang jahat menyebar ke seluruh tubuh Yang Wei. Aku mengerti. Song Li mengangguk segera setelah mendengar ini, dan kemudian keduanya mengangguk. Saat berikutnya, seteguk darah tiba-tiba keluar dari mulut mereka. Bertindak secara kebetulan, keduanya berkata serempak. Sungguh fluktuasi yang mengerikan. Yao Xin melihatnya, dan kemudian beberapa orang mundur dan jatuh ke tanah, sama sekali mengabaikan kedua Song Li. Bersiaplah. Yao Xin jatuh ke tanah dan berkata kepada beberapa orang di sekitarnya. Begitu kata-kata itu jatuh, Fan Yu dan Suan Mo tiba-tiba merangsang jejak dendam terakhir yang tersisa di tubuh mereka, dan mereka terus berkumpul di Yao Xin. Pada saat itu,
Dendam dan kekuatan jiwa Yao Xin kembali dengan kecepatan yang sangat menakutkan, tulis. Setelah beberapa napas, akibatnya di langit perlahan-lahan menghilang, tetapi masih ada jejak api dan gas hitam di udara. Meskipun keduanya sangat kecil, mereka mengandung fluktuasi yang menakutkan. Susu, pergi ke neraka. Saat berikutnya, di telapak tangan Liu Quan yang aneh, sebuah benda aneh berbentuk kotak tiba-tiba muncul, dan kemudian tiba-tiba meraung ke arah Qintian. Pada saat itu, udara dingin memenuhi seluruh langit, menyebabkan orang-orang di tanah merasa sedikit kedinginan. Apakah ini kartu penghancur jiwa? Murid Qintian memancarkan warna merah menyala, dan kemudian dia sedikit terkejut. Pada benda berbentuk kotak yang aneh di tangan Liu Quan, sebuah kata patah perlahan muncul, dan kemudian di ruang yang diselimuti warna hitam, semua energi hitam tiba-tiba menuju ke kartu jiwa yang rusak. Kartu penghancur jiwa, jatuh. Qintian. Liu Quan berteriak keras, dan makna dingin dalam suaranya menjadi lebih menakutkan. Apakah kamu ingin kepala kami mati? Tepat ketika Qintian hendak pergi keluar, sebuah suara yang familiar datang dari belakang Qintian. Qintian mengalihkan pandangannya, matanya lesu, jelas karena konsentrasinya barusan, dia tidak tahu bahwa Xuan Wanxin telah datang di belakangnya. Fluktuasi ini, mungkinkah? Qintian bertanya dengan heran. Legiun Kecanduan Naga memiliki 10 orang penuh, dan masing-masing dari mereka memiliki tempat khusus mereka sendiri sebelum diserap ke dalam Legiun Kecanduan Naga. Jika intinya adalah penggunaan kekuatan jiwa, ia memiliki keunggulan unik dalam penjelajahan. Adapun ciri-ciri hati misterius ini, aneh. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8, Karena karakteristik Xuan Wanxin adalah virtual. Seperti namanya, ilusi ini adalah untuk membuat orang tertentu atau objek hidup menjadi ilusi selama 1 detik melalui sarana khusus bawaan Xuan Wanxin pada waktu tertentu. Untuk mengatakan bahwa itu ilusi, lebih baik mengatakan bahwa itu tidak terkalahkan. Karena dalam blur kedua ini, apakah itu serangan dendam atau serangan jiwa, itu tidak efektif. Jangan berpikir itu hanya sedetik, tetapi itu bisa melakukan banyak hal. Kepala, jangan khawatir. Xuan Wan minum dengan dingin, menghadap Qintian Dao dengan kepuasan langka dalam suaranya. Wan Xin. Qintian dengan santai melirik beberapa orang di bawah, dan menemukan bahwa mereka semua terlalu lemah. Dia sedikit mengangguk, dan kemudian tiba-tiba meminumnya, seolah-olah dia punya rencana di dalam hatinya. Apa yang kamu lakukan? Liu Quan tampaknya telah menemukan bahwa Xuan Wanxin membakar vitalitasnya sendiri, tetapi dia tidak terlalu peduli, karena vitalitas yang dibakar Xuan Wanxin tidak terlalu banyak, jadi tidak ada lonjakan kekuatannya, dia juga tidak terlalu tertarik pada Liu Quan. Hanya saja Xuan Wanxin saat ini memiliki gerakan yang agak aneh di tangannya, dan sudut mulutnya terus-menerus menggumamkan sesuatu, dan fluktuasi yang agak misterius perlahan muncul di sekitar tubuhnya. Tidak peduli. Pergi. Liu Quan tidak peduli apa yang dilakukan Xuan Wanxin dan Qintian, karena Liu Quan menganggap kartu penghancur jiwa berbentuk kotak di tangannya sebagai sesuatu yang dipadatkan oleh kekuatan hantu dan makhluk abadi, jadi Liu Quan memiliki keyakinan yang cukup bahwa ketika kartu penghancur jiwa keluar, dia langsung membunuh Qintian. Bum bum bum. Saat suara Liu Quan baru saja jatuh, sinar cahaya hitam persegi di tangannya tiba-tiba bergetar, dan kemudian berubah menjadi massa udara hitam berukuran sekitar beberapa meter. Massa udara hitam perlahan terbentuk, tetapi di antara mereka, kata, hancur, yang sangat menarik tiba-tiba muncul. Dengan kondensasi dan pembentukan kartu penghancur jiwa ini, rasa dingin mengalir ke hati semua orang dalam pesona yang sudah diselimuti pesona hitam saat ini. Saat berikutnya, kartu penghancur jiwa tiba-tiba terkikis menuju Qintian dengan ledakan energi hantu yang sangat kuat. Meskipun momentumnya kecil, kekuatan yang terkandung dalam massa udara hitam dari kartu penghancur jiwa, bahkan Qintian, terasa sedikit lemah. Seperti yang diharapkan, itu adalah kartu yang menghancurkan jiwa. Itu bisa mengunciku. Aku khawatir aku akan terkena kemanapun aku berlari. Qintian menghela nafas perlahan, bahkan jika dia dipisahkan oleh beberapa ratus meter, dia masih bisa terkena. Aku merasakan fluktuasi seperti kematian dari massa udara hitam dari kartu penghancur jiwa. Jika Anda benar-benar terkena kartu jiwa yang rusak ini, saya khawatir kekuatan Anda di puncak Doudi akan langsung menghilangkan jiwa Anda, dan Anda akan jatuh di sini dalam arti sebenarnya.
Jika bukan karena fakta bahwa Legiun Pecinta Naga kita penuh dengan bekas luka kali ini, untuk menyelamatkan kekuatan kita dan berurusan dengan keluarga Medusa, Anda Liu Quan akan mati 10 kali. Qin Tian menghadapi yang patah, kartu jiwa dengan gelombang kematian tanpa rasa takut, dia berbicara perlahan. Bukankah Qin Tian melepaskan perlawanan? Saat Liu Quan meninggalkan kartu penghancur jiwa, dia sudah mengerahkan sebagian besar kekuatan di tubuhnya, jadi sekarang Liu Quan yakin tentang kartu penghancur jiwa. Cukup kuat untuk membunuh Dou Puncak Di, belum lagi kekuatan Qin Tian kurang dari setengah dari puncaknya. Setelah Liu Quan berpikir sebentar, tidak ada hasil, jadi Liu menyerah berpikir dan menatap langsung ke Qin Tian di depannya. Pada saat ini, kemanapun sinar cahaya dari kartu jiwa hancur pergi, hantu meratap di mana-mana, menyebabkan hantu suram yang tak terhitung jumlahnya menembus pesona ini. Di sisi lain, Qin Tian masih memandang Liu Quan seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan tidak mengambil kartu jiwa yang rusak di matanya sama sekali, tetapi merah menyala muncul di pupilnya. Sebaliknya, Xuan Wanxin, yang tidak jauh di belakang Qin Tian, dengan cepat mengubah sidik jari di tangannya, dan tanda aneh dan misterius terus muncul di seluruh tubuhnya. Qin Tian, kamu masih sangat sombong ketika kamu akan mati. Jangan khawatir, aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh. Hahaha, Liu Quan tertawa aneh. Saat berikutnya, kartu jiwa yang rusak tampaknya dikunci pada Qin Tian. Ketika sampai ke Qin Tian selama beberapa lusin meter, kecepatan tiba-tiba meningkat, dan massa udara hitam tiba-tiba membuka celah besar, seolah ingin memberi Qin Tian sekejap, melahap secara umum. Virtualisasi. Sebuah suara keras bergema dalam pesona ini, dan kemudian di kartu jiwa yang rusak, kekuatan eksekusi dewa baru saja menembus tubuh Qin Tian. Tampaknya Qin Tian saat ini hanyalah hantu, bukan tubuh nyata sama sekali. Bagaimana mungkin? Pupil Liu Quan mengepal erat, dan gelombang ketakutan mengalir ke dalam hatinya. Kartu jiwa yang rusak ini adalah tangan hantu dunia hantu. Setelah kartu jiwa yang rusak dilepaskan, belum lagi pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Dou, bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat setengah abadi hanya bisa jatuh dengan sedih. Ini juga mengapa Liu Quan dapat menantang dan membunuh Zhu Jin dengan percaya diri dengan mengandalkan kekuatan Dou di peringkat 3 bintang 9. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bukankah rasanya luar biasa? Saat berikutnya, kartu jiwa yang rusak menembus langsung, lalu berubah menjadi kabut putih, dan langsung menghilang ke dalam pesona. Meskipun kartu penghancur jiwa itu menakutkan, bagaimanapun juga, itu hanya sekali. Begitu Qin Tian menghindarinya dengan cara yang aneh, ia secara alami kehilangan energinya dan menghilang. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Liu Quan, hari ini adalah hari kematianmu. Qin Tian tiba-tiba minum. Api merah menyala yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Aum naga api. Dengan teriakan marah, Qin Tian mengetuk telapak kakinya di tanah, dan tiba-tiba memanfaatkan kekuatannya untuk berubah menjadi naga api. Qin Tian berada di mulut naga api dan menyerang Liu Quan yang masih terkejut. Bajingan, bagaimana ini bisa? Ini adalah sesuatu dari hantu. Ia tidak mengklaim memiliki kekuatan untuk membunuh setengah manusia. Bagaimana mungkin? Kata Liu Quan dengan cara yang sangat bingung. Jelas dia tidak melakukannya, tidak mengerti mengapa kartu yang menghancurkan jiwanya gagal. Bum bum bum. Detik berikutnya, Qin Tian tiba-tiba datang ke sisi Liu Quan, membuat Liu Quan harus waspada. Dengan mendengus dingin, energi hitam mengerikan mengalir ke tubuh Liu Quan, dan kemudian pukulan yang tampaknya menakutkan Qin Tian langsung diblokir. Kamu kuat dari luar dan bekerja keras pada saat yang sama. Tampaknya kamu berada di ujung Qin Tian. Meskipun Liu Quan tidak tahu mengapa kartu penghancur jiwa baru saja melewati Qin Tian, tetapi di saat itu, sudah terlambat untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia harus bertarung dengan baik. Hanya saja Liu Quan saat ini tidak melihat tanah sama sekali, tetapi inti obat perlahan membuka celah yang sangat kecil di belakangnya. Adapun Song Li dan Yang Wei, jejak darah mengalir dari sudut mulut mereka, dan kemudian mereka menatap pertempuran di langit. Hahaha, begitu. Pada saat berikutnya, Qin Tian tertawa keras, dan kemudian sosok itu dengan cepat menjauh dari Liu Quan, dan di atas tubuhnya, cahaya perak perlahan memancar. Cahaya perak, transfer luar angkasa. Mata Liu Quan menyipit, tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Liu Quan, akan ada janji di masa depan. Akun hari ini, keluarga kerajaan Xuanling saya pasti akan memulihkannya di masa depan. Qin Tian selesai berbicara, sosoknya berkedip aneh,
dan kemudian menghilang ke dalam pesona hitam ini. Serangan jiwa. Sebuah dengusan dingin keluar, membuat Liu Quan harus waspada. Bajingan, Liu Quan hanya ingin menghentikan Qin Tian, tetapi dihentikan oleh pukulan tiba-tiba dari inti obat. Saat berikutnya, kelompok Qin Tian menghilang tanpa jejak, dan bahkan celah yang lolos ditutup lagi. Saat berikutnya, Liu Quan sepertinya menemukan bahwa ada dua mata dingin dan jahat yang diarahkan padanya. Song Li, Yang Wei, apa yang kamu lakukan? Biarkan kalian berdua menghentikan Legiun Pecinta Naga itu, kalian tidak bisa menghentikan mereka, kalian benar-benar sampah. Suara tidak senang muncul dari mulut Liu Quan, dan Liu Quan kembali ke penampilan mudanya lagi. Hehehe, 3 Master Sekte, bagaimanapun juga, kamu melihat beberapa orang yang juga berasal dari Legiun Pecinta Naga. Kekuatan kita terbatas. Tepat saat Song Li hendak berbicara, Yang Wei langsung menarik Song Li dan berkata segera. Lupakan saja, kalian berdua melakukan yang terbaik, dan maafkan kamu kali ini. Ayo pergi. Liu Quan berkata perlahan, baru saja akan meninggalkan penghalang hitam. Tuan Sekte tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin saya pinjam dari Tuan Sekte, tetapi saya tidak tahu apakah itu layak. Sudut mulut Yang Wei terangkat, memperlihatkan senyum berbahaya. Oh, apa? Katakan padaku. Liu Quan menoleh dan menatap Yang Wei, yang sedang tersenyum. Benda itu, adalah, Tuan Tiga Sekte, kekuatanmu. Setelah Yang Wei selesai berbicara, napasnya tiba-tiba melonjak, dan dia melancarkan serangan yang mengerikan. Bajingan, Liu Quan mendengus keras, dan suaranya yang tidak puas menyebar ke seluruh penghalang hitam. Song Li, Yang Wei, apakah kamu gila? Liu Quan berkata dengan terkejut setelah menghindari pukulan mengerikan Yang Wei. Di mana itu, Sekte Master, kami telah melayani Anda selama bertahun-tahun, Anda harus turun. Yang Wei berkata perlahan, tetapi suaranya sangat aneh. Bahkan jika aku mati, bagaimana kalian berdua akan dibagikan? Liu Quan berkata, juga dengan licik. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yang Wei berkata dengan dingin, karena Yang Wei menemukan bahwa suara Liu Quan baru saja jatuh, dan Song Li di samping jelas ragu-ragu. Hahaha, hanya karena kalian berdua ingin memakanku. Terlalu bodoh untuk membicarakannya. Kebetulan aku juga kekurangan kekuatan sekarang. Jika aku menyerap kekuatan kalian berdua, aku tidak bisa dipromosikan. Banyak, gemerisik. Pada akhirnya, Liu Quan membuat suara yang sangat mengerikan. Song Li, jangan takut padanya, Liu Quan ini sudah kuat dari luar. Yang Wei sepertinya telah melihat keanehan Liu Quan dan segera berkata. Lebih kuat dari luar dan melakukan sesuatu di tengah. Bagaimana kamu mengatakan ini? Mata Song Li sedikit menyipit. Kartu penghancur jiwa bukanlah sesuatu yang bisa digunakan siapapun. Liu Quan ini hanya kekuatan Dou di bintang 9 peringkat 3. Dia baru saja menggunakan kartu penghancur jiwa, dan saya khawatir hampir 70% dari kekuatannya, di tubuhnya akan berkedut. Selain pesona ini, energi hantu di dalamnya baru saja berubah menjadi pemandangan yang menakutkan, meskipun saya tidak tahu mengapa itu dihindari oleh Qin Tian. Yang Wei menganalisis. Bunuh. Suara serakah perlahan muncul dari mulut Song Li. Keputusan cepat dan cepat. Adapun kekuatan Liu Quan, kita akan membicarakannya di akhir. Yang Wei sedikit mengangguk. Lakukan. Saat berikutnya, aura Song Li tiba-tiba melonjak, dan hanya dalam waktu singkat, kekuatannya melonjak ke tingkat Kaisar Dou bintang 8 yang sempurna. Binatang. Liu Quan, yang berdiri di atas langit, berteriak dengan marah, tetapi perasaan lemah menyebar ke seluruh tubuhnya. 8,1, Zhong Wen Wang Ou, Hi, 8, Tentu saja, Yang Wei sangat gembira saat melihatnya. Liu Quan, ajak aku bergerak. Niat membunuh Song Li muncul, dan kemudian dia tiba-tiba menembak Liu Quan di atas langit. Susu, itu benar-benar bodoh. Melihat Song Li tertipu, Yang Wei berkata dalam hatinya, tapi Yang Wei tidak langsung menyerang Liu Quan. Karena Yang Wei tahu bahwa meskipun Liu Quan berada di akhir tembakannya, dia masih mengerti fakta bahwa unta yang mati lebih besar dari seekor kuda. Dengan kekuatan Dou di bintang 8-mu saja, Liu Quan berkata dengan jijik, dan kemudian dia secara paksa menekan kelemahan di tubuhnya, dan kemudian menyerap energi hantu di penghalang hitam, terus-menerus mengisi kembali tubuhnya, hantu berkumpul dengan liar ke arah Liu Quan. Robek tangan hantu itu. Dengan teriakan keras,
Energi hitam Song Li yang agak gelap tiba-tiba mengembun menjadi tangan yang besar. Dia menghancurkannya dengan keras pada Liu Quan. Bum bum bum. Telapak tangan hitam besar itu menyerang Liu Quan dengan panik, tetapi ketika jaraknya 3 kaki dari Liu Quan, itu berhenti dengan aneh, yang tampaknya disebabkan oleh kekuatan yang agak aneh. Pergi, Liu Quan berkata dengan muram. Begitu kata-kata itu jatuh, energi hantu yang kuat dan tak tertandingi menyebar. Puff puff. Dipengaruhi oleh riak udara hitam. Song Li ini benar-benar memuntahkan seteguk darah. Bajingan, bagaimana Liu Quan bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Song Li menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian menatap Liu Quan di atas langit. Pergi ke neraka. Liu Quan menatap tajam ke arah Song Li, niat membunuh muncul, dan kemudian hantu terang di sekitarnya dengan panik menyerang Song Li. Tidak bagus. Song Li diam-diam berkata, lalu kecepatannya meroket, dan dia langsung melarikan diri. Karena intuisinya, Song Li tahu bahwa jika dia terkena Liu Quan, dia harus menyeret lapisan kulit jika dia tidak mati. Tepat ketika Liu Quan berkonsentrasi untuk menyerang Song Li, di tanah di sampingnya, suara jahat yang tak tertandingi perlahan menyebar melalui penghalang hitam. Liu Quan, ini sudah berakhir. Hancurkan. Sebuah dengusan dingin menyebar di penghalang hitam ini. Begitu suara Yang Wei jatuh, cahaya hitam yang menyilaukan perlahan muncul di tubuhnya, dan kemudian kecepatannya meroket, dengan kekuatan kematian, menabrak Liu Quan. Bum bum bum. Gelombang riak hitam yang menakutkan terus memancar dari ruang tempat Liu Quan berada. Saat berikutnya, ruang yang diselimuti hitam ini langsung hancur karena tidak tahan dengan fluktuasi yang mengerikan. Kekuatan macam apa kamu? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa? Pada saat berikutnya, gelombang ketakutan mengalir ke wajah Liu Quan. Berakhir, Yang Wei berkata perlahan. Setelah berbicara, dia menggerakkan sosoknya dan meraih Liu Quan dengan kedua tangannya. Saat penghalang hitam hancur, berita bahwa Liu Quan dikepung oleh Song Li secara alami diketahui oleh klan Medusa. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di istana bawah tanah, Sefu Weiwei berada di tempat pertama, menggantikan posisi asli ular biru putih. Jangan khawatir, kalian semua bergiliran untuk optimis tentang kuil Medusa, dan jika ada masalah, segera laporkan. Aku akan mundur untuk menyembuhkan luka ular King Hua dan King Yan. Setelah Sefu selesai berbicara, dia perlahan menghilang ke dalam istana bawah tanah yang besar, meninggalkan para pemimpin dari 9 suku besar untuk saling memandang. Ayo ambil satu langkah pada satu waktu. 9 pemimpin secara alami tahu bahwa ular biru putih itu dibudidayakan oleh Sefu, dan sekarang Sefu juga sedikit patah hati. Batuk-batuk, Suan Wanxin, kamu baik-baik saja. Setelah Qin Tian dan kelompoknya melarikan diri dari gurun kematian, mereka juga kembali ke keluarga kerajaan Xuanling dengan mengandalkan transmisi kekuatan jiwa dari inti obat. Aku baik-baik saja. Suan Wanxin membuka mulutnya sedikit, sudut mulutnya sangat pucat, jelas konsumsi barusan hampir menghabiskan semua kekuatan Suan Lingxin. Tidak apa-apa, kami kembali. King Mubei menggigit bibirnya dan berkata dengan sedikit sakit hati. Lewati perintahku. Seluruh kota berada di bawah darurat militer. Qin Tian berkata, dan dia memimpin sekelompok orang dari Legiun Pecinta Naga untuk mundur. Jelas, kali ini, jika ada cara untuk menyelamatkan nyawa, bisa dibilang kerugiannya sangat berat. Di rumah lelang keluarga kerajaan Xuanling, seorang wanita berpakaian minim berbicara perlahan, sepertinya keluarga kerajaan Xuanling seharusnya berhasil. Saya benar-benar meremehkan Legiun Pecinta Naga ini, tetapi pada saat ini, sangat padat, energi hantu muncul di darah naik, yang sangat menakutkan. Hei, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang kecil itu. Aku ingat Yanqi mengatakan bahwa daerah gurun tampaknya memiliki jenisnya sendiri, tetapi daerah gurun memiliki berbagai batasan, ditambah Medusa yang dalam. Kedalaman sebuah keluarga, hanya sedikit orang yang pergi. Saya harap orang-orang kecil ini akan membuat kemajuan besar ketika mereka kembali kali ini. Penatua Zhu berbicara perlahan di kedalaman gurun. Lupakan saja, mari kita kembali dulu. Keluarga kerajaan Xuanling sebenarnya berpikir seperti ini. Sepertinya rencana untuk menyelamatkan Yanqi harus dimajukan. Jika tidak begitu Kaisar Xuanling dan beberapa orang berhasil, maka itu akan benar-benar. Zhu Lao selesai berbicara dan menghilang seketika. Matahari yang terik, matahari yang menyinari langit, membuat gurun kematian yang sudah panas menjadi semakin panas.
Xiao Yan, kamu mengatakan bahwa ada sesuatu di daerah gurun ini yang dapat membuat Tang Tang begitu terpesona. Dan pada akhirnya, itu dapat membuat kelompok tentara bayaran Bloodblade meninggalkan daerah gurun. Aku khawatir kuil Medusa harta karun di dalamnya bahkan lebih, kata Mu Feng dengan rasa ingin tahu di sampingnya. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Aku tidak tahu apa yang ada di kuil Medusa, tapi yang aku tahu adalah apa yang ada di dalamnya. Aku takut Qin, yang ada di puncak Dodi, hanya ada satu jalan buntu di surga. Xiao Yan berkata dengan suara rendah. Beberapa orang mendengar kata-kata itu, dan kemudian mereka tutup mulut. Jelas, Xiao Yan, yang memiliki persepsi jiwa yang sangat kuat, berkata demikian, dan semua orang harus melepaskan tebakan mereka. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini, mari kita pergi ke gurun dulu. Lagi pula, Lao Zhu mengirim kami ke sini untuk mengalami kali ini, pasti ada alasan untuknya. Xiao Yan melihat beberapa orang terdiam, dan segera berkata perlahan. Ayo pergi. Bibir Mu Yingying bergerak, memecahkan situasi yang canggung. Semua orang mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Tang Tang sebelumnya. Pintu masuk ke daerah gurun ini sangat aneh. Itu masih di sini sekarang, mengapa sekarang hilang? Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melirik orang-orang di sekitarnya dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh, dan kemudian dikatakan. Di mana? Saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba melihat gurun yang menggeliat di atas gurun, dan segera meminumnya. Gurun di sini merayap perlahan, seperti air yang mengalir, itu adalah pintu masuk ke tanah gurun yang dikatakan Tang Tang. Ada terlalu banyak orang kuat di sini, mari kita manfaatkan mereka untuk bertarung dan pergi. Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, dan langsung menembus pintu masuk gurun yang aneh itu. Ketika 4 orang di sebelahnya mendengar kata-kata itu, mata mereka tenggelam, dan mereka melompat ke dalam. Saat berikutnya, gurun yang menggeliat langsung tertutup. Pada saat ini, ketenangan telah kembali ke sini. Sama seperti Xiao Yan dan yang lainnya melewati pintu masuk gurun yang merayap, mereka merasakan gelombang ketakutan yang luar biasa menyebar dari bawah. Melewati pintu masuk area gurun yang merayap, beberapa orang datang ke tempat yang agak aneh. Ini seharusnya menjadi jalan yang menuju ke daerah gurun. Seluruh tubuh Xiao Yan memancarkan api putih susu, yang langsung menerangi ruang di sini, dan menemukan bahwa daerah sekitarnya gelap gulita, dan seolah-olah dia tidak bisa menjangkau jarinya. Api mengerikan perlahan meninggalkan jejak api yang sangat kecil di belakang Xiao Yan, tapi Xiao Yan dan yang lainnya tidak memperhatikan. Aku selalu merasa ada yang salah. Percepat, seharusnya hampir sampai. Saat dia melangkah lebih dalam dan lebih dalam, Xiao Yi, yang selalu pendiam, melirik api yang tertinggal, lalu mengguncangnya kepala dan berkata, beberapa orang menjawab, karena mereka tahu bahwa daerah gurun ini bukanlah tempat yang sederhana, ini adalah tempat di mana hidup dan mati berjalan beriringan. Hati-hati. Saat berikutnya, mengikuti seruan Xiao Yan, sekelompok besar makhluk tak dikenal tiba-tiba muncul dari kegelapan. Di dinding sekitarnya, hati-hati. Xiao Yi berbicara lebih dulu. Pada saat ini, 5 sinar cahaya dengan warna berbeda muncul pada 5 orang Xiao Yan, dan kemudian sekelompok besar makhluk misterius muncul pada jarak beberapa ratus meter di depan mereka. Makhluk-makhluk itu diselimuti kegelapan, bahkan kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat tidak dapat mendeteksi siapa mereka, tetapi satu hal yang pasti. Ada beberapa makhluk ini. Hancurkan. Xiao Yan merasa cemas ketika melihatnya, dan kemudian berkata dengan lembut, langsung menekan nyala api di tubuhnya dan cahaya di yang lain. Hanya saja ini masalahnya, masih ada beberapa sinar cahaya di belakang beberapa orang, terutama api Xiao Yan yang paling jelas. Saat berikutnya, dia membawa orang-orang di sekitarnya dan menuju ke arah yang berlawanan. Susu. Sebuah suara aneh tiba-tiba datang dari kaki depan Xiao Yan. Semua orang tidak bisa menahan nafas lega, tetapi ruang di mana mereka awalnya runtuh seketika setelah makhluk aneh ini lewat. Api yang tersisa itu langsung ditelan oleh makhluk misterius ini. Apa? Mu Yingying berbicara lebih dulu, suaranya penuh keraguan. Jelas, dia juga memperhatikan makhluk-makhluk yang tiba-tiba muncul barusan, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, itu didorong oleh Xiao Yan. Aku tidak tahu apa itu, tapi jumlahnya menakutkan. Dan samar-samar aku menemukan bahwa benda-benda ini sepertinya mencari sesuatu. Xiao Yan berkata lembut kepada orang-orang di sekitarnya.
Ini seharusnya kelelawar gelap. Mu Feng, yang berada di sampingnya, tiba-tiba berkata. Kelelawar gelap, seruling hijau tampaknya telah pulih, melihat ke lorong yang gelap. Kelelawar gelap, lahir dalam kegelapan, paling menyukai kegelapan. Dikatakan bahwa mereka memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan ruang angkasa, dan mereka tidak dapat melihat cahaya apapun. Begitu cahaya muncul di sarang mereka akan berkerumun. Pintu masuk ke zona itu seharusnya penuh dengan kelelawar gelap, dan menurut tanggapan persepsiku, jumlahnya mungkin sangat mengerikan. Mu Feng sedikit merendahkan suaranya, berusaha menjaga suaranya serendah mungkin agar tidak ketahuan oleh orang lain, makhluk aneh ini. Hancurkan ruang, tidak cukup, mengapa saya pikir saya suka api? Xiao Yan juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi hanya berpikir sebentar. Jelas, Mu Feng ini memiliki teknik kultivasi yang misterius, jadi dalam kegelapan ini, persepsi Mu Feng lebih kuat dari Xiao Yan, yang juga diakui Xiao Yan, tetapi Xiao Yan masih merasa agak aneh tentang fakta bahwa kelelawar hitam ini menyukai api. Seperti yang kita semua tahu, kelelawar secara alami dingin, hampir seperti keluarga Medusa. Mereka memiliki rasa takut alami atau memiliki rasa takut alami. Bagaimana mereka bisa menyukai api? Lupakan saja, mari kita lewati mereka. Setelah berpikir sebentar, Xiao Yan juga membuat keputusan. Bagaimanapun, ini baru permulaan. Meskipun jumlah kelelawar gelap ini cukup besar, Xiao Yan juga membuat keputusan. Yan Wuren ingin dimusnahkan sepenuhnya, itu akan membutuhkan banyak usaha, tetapi siapa yang akan melakukan hal seperti itu tanpa alasan? Ayo pergi, jaga gerakanmu tetap kecil. Saat berikutnya, Xiao Yan selesai berbicara, dan mengangkat telapak tangannya, dengan lembut menarik Mu Yingying dan Xiao Yi. Beberapa orang di sebelah mereka melihatnya dan mengikutinya, karena mereka juga tahu bahwa ada 9 bahaya di sini. Ini sangat hangat. Tangan giok Mu Yingying baru saja ditarik oleh Xiao Yan, dan tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar, dan kemudian telapak tangan lebar langsung memegang tangan giok ramping Mu Yingying. Saat berikutnya, Mu Yingying awalnya ingin berjuang, tetapi setelah memikirkan situasi saat ini, dia tidak melakukan apa-apa, tetapi pada saat ini, kehangatan hangat menyelinap ke tubuh Mu Yingying dari telapak tangan Xiao Yan di atas. Ayo pergi. Setelah Xiao Yan selesai, dia perlahan memimpin beberapa orang ke depan. Adapun kelelawar gelap, setelah menelan api yang ditinggalkan oleh Xiao Yan karena pencahayaan, ia bertengger di sekitar lorong. Kelelawar hitam ini sepertinya agak aneh. Long Yi, yang berada di penguasa kuno Yi Huo Heng di Xiao Yan, juga sedikit berkata. Tapi apa yang tidak diperhatikan Xiao Yan saat ini adalah Fen Jue, bagian terdalam dari tubuhnya, tiba-tiba memancarkan cahaya aneh, dan itu cepat berlalu. Minta rekomendasi. Sekarang pas bulanannya adalah 83. Jika mencapai 90 pada hari terakhir bulan ini, itu akan menjadi 3 lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.